Halo semuanya, welcome to the Savory Journeys Pages. Video singkat ini diperuntukkan untuk memperkenalkan perusahaan kami dan juga produk yang kami jual. Perusahaan kami yaitu Savory Journey menjual produk makanan dan juga minuman berupa spaghetti bolognese dan juga es buah. Spaghetti bolognese sendiri adalah hidangan pasta yang terdiri dari spaghetti dan juga saus bolognese. Saus ini dibuat dengan daging cincang dan juga sosis yang kami inovasikan dengan penambahan keju di atasnya. Keju tersebut kemudian kami torch untuk menghasilkan rasa yang lebih gurih dan juga lebih menggugah selera. Sedangkan untuk es buah sendiri, minuman ini adalah minuman menyegarkan yang terbuat dari campuran buah-buahan seperti semangka, apel, melon, dan juga nanas. Lalu kami menambahkan sirup manis dan juga nata de coco yang menambah cita rasa es buah kami. Tujuan 1. Mengenalkan produk kuliner internasional maupun tradisional yang kami sajikan kepada konsumen. 2. Pengembangan keterampilan wirausahawan. 3. Menghasilkan keuntungan yang besar. 4. Mengembangkan kreativitas dan inovasi dalam masakan. 5. Menambah wawasan tentang makanan internasional dan tradisional. Segmentasi pasar. Pertama, ada segmen konsumen yang menyukai masakan internasional, di mana spaghetti bolognese menjadi pilihan populer bagi mereka yang mencari pengalaman kuliner yang autentik dan beraroma. Di sisi lain, es buah menarik perhatian segmen pasar yang lebih lokal dengan hidangan penutup yang menyegarkan dan terjangkau, terutama di iklim panas. Kombinasi kedua menu ini memberikan daya tarik bagi konsumen untuk menciptakan jembatan antara cita rasa internasional dan tradisional yang dapat dinikmati di satu tempat. Selanjutnya yaitu target pasar. Target pasar kami adalah untuk seluruh kalangan masyarakat, terutama kalangan remaja. Usaha ini nantinya akan kami promosikan di media sosial guna memperluas pengenalan kepada masyarakat untuk produk kami. Selanjutnya ada positioning. Kami menjual makanan dan minuman yang halal, sehat, dan higienis dengan menawarkan harga yang ekonomis. Spaghetti bolognese yang menawarkan cita rasa autentik dan es buah sebagai minuman segar yang menyegarkan yang menggabungkan rasa tradisional. Kami akan berinovasi dan berkreatif tanpa mengubah ciri khas rasa dari produksi yang kami jual tersebut, sehingga masyarakat yang mencobanya akan membeli lagi dan mengenali produk yang kami buat. Analisis SWOT internasional. Yang pertama yaitu strength atau kekuatan yang terdiri dari popularitas global, seperti spaghetti bolognese adalah salah satu hidangan pasta yang paling dikenal di seluruh dunia, sehingga memiliki daya tarik yang luas. Selanjutnya ada kemudahan penyajian, yaitu relatif mudah untuk disiapkan dan dapat disajikan dalam berbagai kesempatan, dari santapan sehari-hari hingga acara khusus. Yang kedua yaitu weakness atau kelemahan yang terdiri dari keterbatasan bahan, yaitu ketersediaan bahan berkualitas tinggi seperti daging dan tomat segar. Selain itu, ada persepsi kalori tinggi, yaitu beberapa konsumen mungkin menghindari hidangan ini karena khawatir tentang kandungan kalori dan lemak. Yang ketiga ada opportunities atau peluang, yang terdiri dari pemasaran digital, yaitu memanfaatkan media sosial untuk mempromosikan resep dan cara penyajian yang menarik. Selanjutnya ada inovasi menarik, yaitu memperkenalkan versi lebih unik dari spaghetti bolognese, seperti menggunakan saus keju yang di-torch di atasnya. Yang terakhir ada threats atau ancaman, yaitu perubahan selera konsumen atau munculnya tren makanan baru yang dapat mengalihkan perhatian konsumen. Selain itu, ada regulasi makanan, yaitu perubahan dalam regulasi makanan dan kesehatan dapat mempengaruhi cara penyajian dan bahan yang digunakan. Analisis SWOT daerah. Yang pertama, strength atau kekuatan, yaitu kelezatan dan kesegaran. Es buah menawarkan kombinasi rasa manis dan segar yang sangat disukai, terutama di iklim tropis dengan cuaca yang sangat panas. Lalu, variasi bahan dapat dibuat dengan berbagai bahan lokal, seperti buah-buahan segar dan sirup yang membuatnya lebih manis. Kedua, weakness atau kelemahan, yaitu ketahanan produk. Es buah tidak memiliki umur simpan yang lama, sehingga harus disajikan secara segar. Lalu, persepsi kesehatan. Beberapa orang mungkin menghindari es buah karena kandungan gula yang tinggi. Ketiga, opportunity atau peluang, yaitu konsumen pemasaran di media sosial, memanfaatkan platform media sosial untuk mempromosikan es buah dengan tampilan yang menarik. Lalu, tren kesehatan. Dengan meningkatnya kesadaran akan kesehatan, es buah yang menggunakan bahan-bahan alami dan segar dapat dipromosikan sebagai pilihan yang lebih sehat dibandingkan minuman kemasan. Yang keempat, threats atau ancaman, yaitu persaingan dari minuman lain. Munculnya minuman dingin dan segar lainnya dapat mengurangi pangsa pasar es buah.
Lalu, perubahan selera konsumen. Selera konsumen yang terus berubah dapat menjadi ancaman bagi popularitas es buah, terutama jika minuman modern yang lebih menarik perhatian. Selanjutnya yakni HPP asli spaghetti. Yang pertama, biaya investasi alat yakni berjumlah 408.000, biaya penyusutannya 6.800. Biaya tidak tetap berjumlah 272.990, dan yang ketiga biaya tetap untuk total biaya per bulannya yakni 106.800, dan total biaya per hari selama 25 hari yaitu 4.272. Total makanan, yang pertama total biaya yakni dari penjumlahan biaya tidak tetap dan biaya tetap menghasilkan 277.262, dan HPP yakni pembagian dari total biaya dibagi jumlah produksi menghasilkan 6.931. Kemudian laba hasil dari harga jual dikali jumlah produksi dikurangi total biaya menghasilkan 242.738. Selanjutnya HPP dekor, biaya tidak tetap 434.990 rupiah dibagi 40 sama dengan 10.874. Selanjutnya BEP spaghetti, BEP per unit sama dengan 106.800 dibagi 13.000 dikurangi 6.824 sama dengan 106.800 rupiah dibagi 6.176 sama dengan 17 unit. BEP rupiah sama dengan 106.800 dibagi 13.000 dikurangi 6.824 dibagi 13.000 sama dengan 106.800 dibagi 6.176 dibagi 13.000 sama dengan 106.800 dibagi 0,4 sama dengan 267.000. HPP asli es buah 131.500, biaya penyusutan selama 3 tahun 3.652,78 rupiah. Selanjutnya HPP asli es buah yang biaya tidak tetapnya berjumlah 227.000. Biaya tetap HPP asli es buah 73.652,78 rupiah. Total biaya per hari selama 25 hari 2.946,11 rupiah. Jadi, total biaya asli es buah itu ada biaya tidak tetap ditambah biaya tetap sejumlah 229.946. Terus HPP-nya itu ada total biaya dibagi jumlah produksi sejumlah 4.598. Terus ada laba. Itu harga jual dikali jumlah produksi dikurangi total biaya sejumlah 170.053. Terus ada HPP dekor es buah. Itu biaya tidak tetap dibagi jumlah produksi sejumlah 4.540. Lalu ada BEP es buah. BEP per unitnya itu biaya tetap dibagi harga jual per unit dikurangi biaya variabel per unit sejumlah 21 unit. Terus BEP rupiah itu biaya tetap dibagi harga jual per unit dikurangi biaya variabel per unit dibagi harga jual per unit sejumlah 184.130. Selanjutnya yakni cara pembuatan spaghetti. Yang pertama, didihkan air dalam panci, lalu rebus spaghetti hingga lunak, dan tiriskan. Yang kedua, potong-potong sosis, bawang putih, dan bawang bombay. Yang ketiga, lelehkan mentega dalam wajan, tumis bawang bombay dan bawang putih, aduk hingga layu dan wangi, lalu masukkan sosis. Yang keempat, masukkan saus bolognese dan aduk rata. Yang kelima, plating ke tempat yang sudah disiapkan. Dan yang terakhir, beri topping keju lalu torch keju. Selanjutnya yakni cara membuat es buah. Buah yang kami gunakan untuk isiannya adalah nanas, melon, semangka, dan buah naga. Untuk langkah-langkah pembuatannya adalah yang pertama, kupas buah-buahan terlebih dahulu, lalu potong dadu kecil-kecil dan sisihkan.
Yang kedua, potong kecil-kecil cincau hitam, lalu cuci sampai bersih. Yang ketiga, tuangkan sirup, susu, dan air secukupnya ke dalam wadah besar, lalu aduk rata. Yang keempat, campurkan buah dan cincau hitam ke dalam campuran kuah. Yang kelima, tambahkan es batu ketika menghidangkan. Dan yang keenam, es buah siap disajikan.